Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan berkolaborasi pada ruang kolaborasi modul 2.3 tentang praktek coaching supervisi akademik. Berperan sebagai coach, beliau Ibu Dewi Puspitasari SPD, dan berperan sebagai coach, saya sendiri Sutiknyo, begitu juga sebaliknya. Bergantian peran sebagai coach Ibu Dewi Puspitasari dan coach saya Sutiknyo. Itu ya. Oke, yuk Oke, kita Pak. mulai. Ya, Ya, assalamualaikum temanku yang sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Pak Tik. Juga diiringi di sini tadi hujan, jadi nggak terlalu panas lagi Pak Tik. Oh gitu. Gini saya dengar kelihatannya dalam hari-hari ini Ibu Dewi kok kelihatan murung. Ada apa ya? Apa mungkin ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya tuh gini Pak Tik. Ada hal yang mengganjal dalam pembelajaran saya. Jadi kaitannya dengan interaksi guru dengan murid. Kok sepertinya murid saya itu cuman sedikit ya Pak, cuman 8. Tapi kok ada satu orang yang saya rasa itu kurang bisa untuk saya ajak interaksi. Jadi saya terapkan metode ini, anaknya kurang nggak mau, selalu bilang nggak mau gitu. Maksudnya ini apa salah saya, apa kurang saya ketika melakukan pembelajaran dan juga inovasi itu yang bagaimana. Saya florkan ke teman-teman guru juga. Jawabannya sudah terlanjur skeptis sepertinya Pak. Karena memang dasar anaknya begitu Bu, gitu jawabannya. Oke, begini Bu, dalam percakapan sore hari ini, mungkin apa tujuan dari Ibu bisa cerita kepada saya, tujuan dari percakapan sore hari ini? Sebenarnya saya ingin mencari solusi Pak, solusi bagaimana supaya interaksi saya dengan kesemua murid saya di kelas 3 itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi bukan hanya saya saja yang mau, tapi juga anaknya mau. Istilahnya tidak bertepuk sebelah tangan gitu lah Pak. Mungkin seperti itu yang saya inginkan. Oh, berarti tujuan dari interaksi ini saya bisa menangkap ada murid Ibu yang kurang antusias gitu ya, Iya dan Pak. muridnya hanya sedikit gitu. Iya Mungkin betul. itu yang tujuan Ibu kan bagaimana solusi untuk bisa mendapatkan murid yang banyak gitu ya. Bukan solusi mendapat murid yang banyak Pak, tapi solusi supaya murid saya yang tidak kurang antusias dan kurang mau mengikuti pembelajaran itu bisa mau gitu loh Pak. Jadi untuk banyak sedikitnya itu kan tidak 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 bisa dicari solusi karena memang lokasi saya yang di ujung pelosok desa kan. Jadi kemauan siswa itu tadi yang ingin saya cari solusi. Oh, oke, saya mengerti akan keluh kesah Ibu. Berarti Ibu kepingin muridnya itu selalu fokus dalam mengikuti pembelajaran, selalu antusias dalam mengikuti pelajaran Ibu gitu. Mungkin dari permasalahan anak siswa didik Ibu yang kurang antusias, bisa permasalahan apa yang dilakukan oleh anak, mungkin anak dulu atau dari segi pembelajaran dari Ibu?
Jadi begini Pak, selama pembelajaran saya kan jujur saja baru ini tahun pertama saya di kelas 3. Sebelumnya saya ada di kelas 6 di mana sarana dan prasarana di sekolah saya kalau di kelas tinggi itu sudah dilengkapi dengan TV, sound system, dan semua pendukung untuk pembelajaran. Jadi saya juga tidak perlu otong-otong LCD atau roll segala macam. Tapi kalau untuk di kelas rendah, karena memang siswa kami sedikit untuk pengadaan sarana prasarana itu baru cukup di kelas tinggi. Sehingga ketika saya di kelas 3 ini, saya harus bawa LCD, bawa sound, bawa apa ke kelas. Tapi itu bukan menjadi beban, tapi memang menjadi rutinitas yang menyenangkan karena saya melihat respon anak-anak saya itu senang. Saya bawakan sound ke kelas untuk nanti berlatih nyanyi pakai mic, itu mereka senang. Tapi misalkan lagi saya bawakan itu apa LCD, lalu saya bawakan permainan atau bawakan boneka tangan kayak gitu. Mereka senang, Pak. Saya melihat reaksinya itu jadi saya semangat untuk membawa lagi, melakukan inovasi lagi. Tapi ketika menjumpai ekspresi dari anak itu, memang dia senang dengan apa yang dilakukan. Tapi ketika misalkan disuruh untuk maju ke depan, mempraktekkan apa yang sudah dipraktekkan teman-temannya, dia selalu bilang, nggak mau bu, nggak mau, susah, susah. Selalu begitu jawabannya. Seperti itu Pak. Jadi dulu dari awal semester itu saya coba untuk, oh mungkin dia tidak suka ketika terlalu aktif di depan gitu. Saya coba untuk mungkin dia di meja kali ya, maksudnya tidak usah maju ke depan, di meja pun mungkin dia akan berani. Nggak berani gitu Pak, jadi untuk memunculkan suaranya itu susah sekali gitu loh. Maksudnya pendekatan yang bagaimana ya sekiranya itu bisa melatih keberanian si anak ini, jadi dia tuh mau. Nih saya tangkap itu kayak ketika dia mengeluarkan suaranya dan didengar oleh guru dan juga teman-temannya, dia tuh akan langsung malu, langsung volumenya itu dikecilkan, 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 semakin menurun gitu Pak. Minder gitu ya Bu ya. Ya, sepertinya begitu. Dari identifikasi itu Ibu kan perlu adaptasi dari semula kelas 6 jadi kelas 3 ya. Berarti Ibu Ya, termasuk guru yang inovatif ya karena butuh kreatif banyak teman. Ibu capek dalam menyiapkan sarana dan prasarana gitu Bu ya. Dan juga dari anak itu anak yang semula aktif maju ke depan karena mungkin malu atau mungkin bisa di apa namanya latar belakang dari anaknya bagaimana Ibu? jadi ketika saya kan juga pendatang baru ya Pak di sini di sekolah ini. Jadi saya belum terlalu paham dengan latar belakang anaknya. Lah saya berusaha memahaminya itu dengan menanyakan kepada rekan sejawat karena mayoritas rekan guru di sini itu memang asli sini. Saya tanyakan bagaimana dengan keluarganya, orang tuanya, tinggalnya dengan siapa. Ternyata saya dapati info, oh kalau anak itu sudah Mbak, itu paling nurun ibunya, ibunya dulu begitu gitu kan. Terus mesti ya apa ya Pak, memang kalau dari penggalian saya itu seperti buah jatuh tak jauh dari pohonnya seperti itu. Berarti sudah apa namanya latar belakang anak sudah mengetahui tapi baru belum sebatas maksimal gitu Ibu ya. Ya, Anak-anak di sana berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Ibu kan baru pendatang di sana. Mungkin Ibu bisa menyelami lingkungan di sana bagaimana? kalau lingkungan di sini saya rasa lingkungan yang sangat positif dan juga sangat menghargai, saling 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 rasa toleransinya tinggi, rasa saling membantunya tinggi, dan juga mereka tidak tertutup dengan pendatang. Lalu untuk anak-anaknya itu juga sangat welcome sekali ketika dapat guru baru juga reaksinya baik, positif, dan menurut saya juga anak yang santun, anak-anak yang ada di sekolah saya. Nah, mungkin tindakan yang pernah Ibu lakukan
untuk mendekati anak yang apa namanya tadi kurang fokus tadi ya, kurang antusias itu pernah enggak kamu Ibu kamu lakukan? Saya pernah mendekati anak ini tuh begini, Pak. Kalau di sekolah kami kan jam istirahat kelas atas dan kelas bawah itu berbeda. Jadi kelas bawah sudah istirahat duluan, baru setengah jam kemudian kelas tinggi. Jadi kan tidak terlalu ramai, tidak terlalu gaduh ya. Lah saya perhatikan anak ini tuh tidak jajan, tapi keluar Mungkin enggak punya kelas saku mungkin ya. punya punya Pak, Hmm, tapi dia keluar kelas tapi hanya duduk saja di ada semacam kayak buk gitu loh. Di depan oh ruang ya, kelas saya ya. tuh ada buknya, dia duduk di situ Tempat sendiri. Lah area terus bermain itu ya. iya iya terus saya dengar, "Loh Mas, kok nggak jajan kenapa? Suruh jajan tadi." Cuman gini-gini, jadi nggak keluar suara gitu kan. Terus saya cuma duduk di situ main HP ya. Saya sengaja nggak pergi dari situ supaya bisa nanti kan ngobrol-ngobrol. Terus, tapi ditungguin Mbah ndak, diantar Mbah ndak. Kan memang anak ini walaupun sudah kelas 3 tetap diantar ditunggui Pak. Tapi diantar Mbah ndak. Ditunjuk Mbahnya nggak jawab gitu kan. Terus apa namanya? Ibu ibu kerja ndak gitu. Saya tanya-tanya gitu. Tadi Bu Dewi itu kecepatan ya ngulangi ya gitu. Dia bilang enggak. Terus tapi lagunya bisa Mas, pelajarannya bisa Mas, mandok Pak. Terus saya tadi sebelum istirahat juga kan saya cek nilainya memang bisa. Nilainya bagus, tapi ya itu untuk memunculkan suaranya tuh walaupun sudah diajak paling keluar satu dua kata-kata saja. Belum belum mau menjawab terlalu banyak gitu. Berbeda dengan teman-temannya itu dari 8 anak, 7 6 6 7 dan 40. 7 itu ceriwis sekali gitu loh. Mesti Bu Dewi lah kalau namanya anak-anak itu loh langsung Ya unik ya, banyak panggil karakter ya. seperti itu Pak. Mungkin anaknya agak aleman kalau orang Kayen mengatakan itu alim, jadi pendiam kan gitu. Uh, Iya. Selain pendekatan yang dilakukan oleh Ibu dengan ngobrol-ngobrol tadi, mungkin pendekatan dengan teman-temannya bagaimana? Pendekatan dengan teman-temannya saya coba begini Pak, saya pura-pura rekam. Maksudnya ini Bu Dewi lagi punya program nih lo mau bikin video kan. Jadi yang khusus kelas 3 supaya dia mau bergabung Pak. Dia mau bergabung. Saya mau buat rekaman yang ngobrol-ngobrol dengan anak-anak sekelas itu loh Pak. Jadi saya posisikan anak-anak di kelas 3 itu berdiri semua di depan kelas. Terus saya ajak ngobrol-ngobrol gimana. Dia mau ngobrol dengan mau berdiri bersama dengan teman-temannya, tapi ketika saya ajak bicara, dia jawabannya paling cuma senyum sama gini-gini, mandok-mandok saja, seperti itu. Terus kalau untuk dari segi itu dari teman-temannya ya Pak, kalau untuk pelajaran saya sudah tidak maksudnya tidak memberikan beban terlalu tinggi capaian capaian apa yang harus dicapai berdelapan itu tidak saya bebankan kepada anak itu misalkan dia belum bisa misalkan indikator yang pertama dia belum mampu. Saya berikan kelonggaran ya sudah nanti dipelajari lagi, minta tolong sama mama atau kakung, nanti diajari. Terus tanggal sekian misalkan 1 minggu lagi nanti dia minta tolong nanti Mas Darren maju ya, nanti gini ya gitu. Dia bilang ya memang mandok gitu Pak, cuman karena memang orang tuanya tuh sibuk, tidak di rumah semua, jadi ketika saatnya diujikan lagi tidak bisa, oh saya sudah tidak apa-apa, berarti memang belum belum mampu, saya kasih toleransi lagi sekian, masih bisa tapi cuman sedikit gitu karena memang tidak ada yang membimbing mungkin di rumah. Gitu, Pak. Bagus. Tadi Ibu kan sudah identifikasi melalui latar belakang keluarga, keluarganya bagus, kemudian latar belakang dengan temannya, kecakapan dengan temannya juga enjoy-enjoy saja. Mungkin sekilas dari penglihatan Ibu, mungkin dari segi pakaian atau apa biasanya yang jauh kalau anak-anak yang gimana itu kan pakaiannya agak gimana kan gitu. Mungkin dari pengamatan Ibu bagaimana? Kalau pengamatan secara fisik ya Pak, outfitnya itu pakaiannya itu rapi. Tidak seperti Hmm. anak yang ditinggal sibuk orang tuanya tuh tidak karena kedua orang tuanya itu yang ayahnya merantau, ibunya itu kerja dari Fajar saya katakanlah Fajar sampai Hmm.
hampir maghrib, jadi dia diurus oleh neneknya. Dan Hmm, ketika dipercayakan kepada neneknya, seragamnya ketika sekolah rapi, rapi ya. selalu ia tidak pernah saltum. Jadwal untuk olahraga dia pakai olahraga, jadwal untuk pramuka selalu pakai pramuka. Tapi yang selalu menjadi fokus saya itu gini Pak, di kelas saya itu saya terapkan setiap hari Jumat itu cek kebersihan kuku, rambut, pakaian, sepatu gitu kan. Hmm, Lah anak ini ketika datang hari Jumat itu pasti kukunya masih hitam-hitam panjang kayak macan kayak gitu. ya. Nah, terus apa namanya rambutnya itu selalu menyentuh gini kan saya beri batasan nggak ada rambut yang sampai alis ya nak gitu. Ya gitu Jadi ya. rambutnya tuh sampai panjang sampai bisa diponi gitu loh Pak. Terkadang itu Padahal seperti cowok itu itu. ya. Ya, jadi mungkin karena memang tidak ada yang mengantar kali ya Pak. Mbahnya kan juga tidak bisa naik motor. Jadi ketika mengantar itu juga mbahnya diantar dengan jalan kaki, ditunggui gitu. Yang saya temukan itu dari segi kerapian anak ini rapi, tapi kebersihan kurang. Kadang itu juga mohon maaf belum tahu caranya gosok gigi itu belum. Karena memang tidak dibiasakan dan tidak punya di rumah. Karena anak saya kan sudah saya bebaskan untuk bermain sendiri. Pernah main ke rumahnya itu, "Ma, masa Mas Jiren nggak punya sikat gigi?" gitu. Jadi waduh ke saya gitu. Ya, jadi mungkin seperti itu Pak. Yang saya temukan itu begitu. Nah, setelah Ibu bisa mengidentifikasi anak yang kurang fokus tadi, mulai latar belakang dan percakapan dengan teman, bentuk apa namanya bagus, bajunya juga bagus, sampai orang tuanya pun Ibu sudah tahu mungkin rencana apa yang Ibu lakukan untuk supaya anak tersebut bisa kembali antusias untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik, untuk rencana saya, yang saya rencanakan itu yang pertama dari segi saya dulu Pak. Dari pembelajaran saya berencana untuk lebih lebih aktif lagi. Soalnya saya merasa saya yang kemarin itu kok masih belum bisa menarik anak ini ya. Jadi saya ingin merefleksi lagi, saya kembangkan supaya berdelapan ini bisa solid gitu, bisa mau mau semuanya. Itu dari saya. Terus dari segi soal itu saya permudah untuk yang anak ini supaya dia juga tidak terlalu kesulitan. Lalu saya dekati orang tuanya. Selama ini saya cuma lewat WA saja, Pak. Jujur karena memang ketika saya datang ke rumahnya, orang tuanya belum pulang. Saya bicarakan ke neneknya terkait kondisi ketika di sekolah. Neneknya memang mengiyakan. Cuman selalu jawabannya yang ditakuti itu bukan saya kok Bu gitu. Jadi cuma gitu kan. Jadi saya ngobrol ke ibunya, nggih-nggih tok. Ya mungkin nanti kedepannya akan saya ajak diskusi ketika mungkin ketika momen orang tuanya ibunya sendiri yang mengajar akan saya ajak untuk ngobrol. Kan biasanya menungguinya di depan kelas. Saya Hmm. ajak ngobrol di situ. Kalau memang belum ada perbaikan, saya mau meminta nomor WA bapaknya. Soalnya yang ditakuti kan bapaknya. Jadi bisa saya berikan gambaran kemajuan dan juga kekurangan putranya ketika di kelas. Jadi tidak untuk memarahi tidak, tapi untuk membantu membimbing ketika beliau pulang. Kan pulangnya itu hanya seminggu 1 hari saja di akhir pekan. Jadi ketika pulang tidak hanya mengajak jalan-jalan, soalnya saya lihat ketika pulang selalu diajak jalan-jalan, tapi dibimbing juga untuk masalah sekolahnya gitu. Soalnya kasihan anaknya kan hormat dengan bapaknya, tapi bapaknya tidak ikut campur ketika berhubungan dengan hal yang ada di sekolah gitu. Mungkin langkah seperti itu yang ingin saya ambil, Pak. Ya sangat bagus sekali langkah yang akan ditempuh Ibu Dewi kaitannya dengan supaya anak tersebut bisa antusias mengikuti kegiatan itu, bisa refleksi yang tadi ya Ibu ceritakan ya, dan bisa konsultasi dengan pihak orang tuanya, terutama pada bapaknya tadi itu membantu pembelajaran. Mungkin ada tindak lanjut ke depannya Bu, kaitannya setelah rencana yang panjenengan lakukan tadi, tindak lanjutnya ke depan apa untuk dengan rencana yang Ibu lakukan tadi? Iya, Pak. Jadi tindak lanjut ke depan yang saya inginkan adalah
Jadi dulu itu di sekolah kami setiap pengambilan raport atau acara-acara besar itu menyertakan orang tua untuk datang ke sekolah. Tapi setelah pergantian kepala sekolah kurang lebih 3 tahun ini itu matot, tidak ada orang tua yang Hmm. datang ke sekolah untuk mengambil raport atau apa. Jadi saya ingin nanti di semester 1 ini mulai lagi orang tua itu mulai datang ke sekolah lagi untuk mengambil raport anaknya, itu yang pertama. Lalu untuk acara-acara yang besar itu juga orang tua didatangkan. Jadi ketika orang tua datang ke sekolah mengambil raport, saya ingin berdiskusi dan juga menyampaikan kemajuan, kelemahan, kelebihan anaknya selama belajar 1 semester dengan saya. Apakah sinkron dengan ketika anak ini belajar di rumah dengan bapak atau ibu. Jadi saya ingin mencocokkan itu. Jadi apa nanti yang diungkapkan oleh orang tua, saya jadikan dasar untuk perbaikan di semester ke depannya, semester 2 seperti itu, Pak. Saya ingin ada apa namanya itu ya, kolaborasi, kolaborasi dari orang tua gitu. Soalnya Hmm. kalau di tempat saya orang tuanya yang kelas bawah, soalnya kan orang tuanya masih muda-muda ya, Pak. Jadi Iya. rata-rata itu orang tuanya kelahirannya di bawah saya, 97, Oh. 99 itu anaknya udah jadi murid saya. Jadi bisa saya Hmm. dekati via via medsos gitu. Jadi selama ini saya cuman kabari lewat WA, misalkan hari ini Mas Rindo sudah melakukan kegiatan dengan bagus, saya WA bapaknya. Pak ini maksudnya udah bagus gini gini gini. Selama ini feedbacknya hanya sekedar seperti itu. Jadi saya ingin nanti di semester 2 itu orang tuanya tidak hanya sekedar lewat WA, tapi saya datangkan langsung ke sekolah supaya tahu selama ini anaknya tuh sekelas dengan 8 anak, perkembangan setiap anak itu begini. Jadi bisa menangkap apa yang kurang dari anaknya gitu. Jadi tidak hanya puas dengan apa yang dicapai anaknya, tapi juga bisa belajar dari pencapaian dari anak-anak yang lain gitu, Pak. Rencana yang sangat bagus sekali dan bisa membangkitkan semangat daripada orang tua, ada hubungan kolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua siswa, Ibu ya. Iya, Sangat Pak. bagus sekali. Mungkin dari sisi lain, langkah selain mendatangkan orang tua tersebut, bagaimana dengan siswa yang baru hanya 8, dan kita doakan nanti lebih Amin. semangat lagi lah, Ibu. Ya. Jadi mungkin yang rencana kedepannya itu selain mendatangkan orang tua yang pertama, lalu yang kedua adalah memperbaiki menambah sarana dan prasarana yang ada di kelas bawah, Pak. Karena itu terkait dengan penganggaran. Karena karena apabila Bapak ketahui sendiri, siswa di sekolah kecil itu kan penganggarannya untuk belanja modal juga terbatas. Selama ini penganggaran modal selama 2 tahun berturut-turut kami anggarkan untuk pembelanjaan laptop supaya menunjang ANBK. BK Karena ya. ya karena di tahun ini sudah terpenuhi untuk 1 sesi, maka di tahun ke depan, di tahun 2024 akan saya anggarkan untuk pengadaan TV seperti di kelas atas. Jadi untuk guru di kelas bawah juga tidak meri dengan guru yang ada di kelas atas. Untuk bisa membangkitkan minat siswa, karena untuk di kelas atas diberikan sarana dan prasarana penunjang itu sudah bagaimana ya Pak, kurang kurang tinggi antusiasnya, tapi berbeda dengan siswa yang ada di kelas bawah karena anak-anak itu sangat suka dengan gambar, sangat suka dengan warna, sangat suka dengan hal-hal yang nyata daripada apa yang diterangkan oleh gurunya, itu akan lebih mengena. Jadi saya rasa tahun kedepannya akan saya anggarkan untuk pembelanjaan model itu dengan sarana prasarana penunjang kelas begitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Tadi sudah apa namanya menyebutkan adanya identifikasi, kemudian langkah rencana yang akan dilakukan, kemudian kedepannya bagaimana. Dari kita masuk ke sesi terakhir, Ibu, kaitannya dengan tanggung jawab. Nah, setelah kita mengadakan diskusi ini, eh, bagaimana perasaan Ibu sudah mengetahui tujuan apa namanya tujuan daripada yang permasalahan Ibu tadi? Boleh diulangi Pak? Uh,
kita masuk ke sesi terakhir kaitannya tadi kan Iya, Ibu sudah tidak identifikasi permasalahan Ibu mengenai iya, siswa, kemudian rencana yang akan dilakukan sudah diutarakan dan komitmen ke depannya juga dilakukan secara berkelanjutan. Nah, dari diskusi ini mungkin ke depannya bagaimana yang akan dilakukan Ibu yang pertama. Yang kedua, refleksi tentang diskusi ini apakah Ibu sudah mempunyai apa namanya agak lega dengan permasalahan Ibu atau bagaimana ya? iya, terima kasih Pak. Jadi sesuai dengan harapan saya tadi di awal, saya bisa berbicara dengan panjenengan untuk menemukan solusi atas apa yang saya alami selama pembelajaran ini, pembelajaran yang telah lalu. Lalu yang saya dapat lakukan ke depannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa hal. Semoga nanti ada pihak-pihak yang bersedia untuk membantu dan juga apa namanya ya Pak, berkesinambungan ke depannya, tidak hanya tercapai saat ini tapi juga ke depannya juga terus seperti itu. Yang saya harapkan pertama dari siswanya dulu, lalu orang tua, lalu kepala sekolah karena saya tadi juga menyinggung tentang orang tua datang ke sekolah dan juga menyinggung tentang anggaran, maka beliaulah yang paling berwenang untuk hal ini. Lalu dari rekan-rekan teman sejawat, karena tanpa rekan-rekan yang mendukung, maka apa yang saya inginkan itu juga tidak akan pernah tercapai dan tidak akan pernah berhasil. Lalu setelah saya berbicara ngobrol-ngobrol dengan Pak Tek ini semakin padang gagasannya itu Pak. Jadi saya tidak sumpek lagi ya selama ini kenapa gitu kan. Tapi tanpa berfokus kepada solusi. Memang selama ini sudah memikirkan solusi, tapi tidak greget gitu loh Pak. Jadi Oh, ketika sudah berbicara seperti ini, semakin tersusun, semakin tertata langkah apa yang akan dilaksanakan, tindak lanjutnya bagaimana, kolaborasinya bagaimana. Menurut saya sudah memberikan suatu pegangan untuk menindaklanjuti apa yang kurang dalam pembelajaran saya dan juga anak didik tersebut. Begitu Pak Tek. oke, terima kasih Ibu. Kelihatannya Ibu sudah menemukan solusinya dan akan komitmen akan melaksanakan kegiatan tersebut. Dan Alhamdulillah untuk pelaksanaan diskusi ini Ibu sudah merasa plong, sudah menemukan solusinya dan mungkin bisa disambung lain kesempatan. Silahkan Ibu bisa cerita-cerita dengan saya kaitannya dengan permasalahan yang insya Allah bisa membantu semampu saya nanti ke depannya. Oke. Siap, siap. Terima kasih atas waktunya Pak Tek telah mendengarkan cerita dan juga memberikan arahan kepada saya untuk melangkah ke depannya. Semoga ketika nanti ada suatu permasalahan dalam pembelajaran saya ataupun panjenengan kita bisa melakukan sharing seperti ini sehingga dapat ditemukan langkah ke depannya bagaimana. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih dan untuk diskusi kali ini kita cukupi, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama Ibu. Semangat untuk mendidik anak-anak supaya menjadi anak-anak yang menemukan jati dirinya yang kenikmatan yang setinggi-tingginya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung mulai saya, Pak. Ya, berarti kita gantian ya Bu ya. Ya, Gantian kaitannya jenengan sebagai coach-nya, saya sebagai kuncinya. ya. Bentar tak set timer dulu. 30 menit ya, Pak. Iya. Oh ya. Beritanya kita tadi lebih ya? Oh, enggak apa-apa, Pak. Karena kasih kan ngobrol tadi. Iya, iya. Mulai ya, Pak. Ya. Sebentar, Pak. KPN-ku tak buka dulu. Kalau Ya. ngefek sih ya. Oke. Pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak Tek. Waalaikumsalam Bu Dewi. Lagi Iya. galau ini saya Ibu. Oh, kok sama ya, Pak? Saya juga lagi galau, panjenengan juga lagi galau. Kenapa ya, Pak Tek, kalau boleh tahu? Ada apa? Begini Bu, kemarin saya kan sebagai koordinator pelaksanaan
hari ulang tahun PGRI Iya, ke-78. Masya Nah, Allah. Berarti itu tingkat kecamatan ya Pak Tek? ya tingkat kecamatan koordinatornya Nggih. saya sebagai Ketua KKG PJOK Kecamatan Kayen. Iya. Cuma saya merasa kurang begitu maksimal dalam pelaksanaan tersebut, mungkin karena komunitas saya atau bagaimana, atau Ya. cara menggerakkan komunitas saya atau bagaimana itu, Bu. Oh, begitu. Jadi yang dapat saya tangkap itu panjenengan dipercayai oleh Korwil nggih, Pak, untuk menjadi Iya. koordinator. Tapi Anda merasa itu kurang optimal dalam pelaksanaannya. Jadi dapat saya definisikan untuk percakapan kita hari ini itu untuk menggali, untuk menemukan apa ya penyebab kurang optimalnya dari apa yang sudah Anda rencanakan, apa yang sudah dipercayakan kepada Anda. Apakah seperti itu, Pak Tik? Begini Bu, kalau itu kan hari ulang tahun PGRI itu kan di bawah naungan PGRI cabang Kayen, ya. Nggih. Jadi tidak lewatnya tidak Korwil tetapi Oh, PGRI cabang. Nah, oh, nggih. alhamdulillah kalau untuk pelaksanaan kemarin, kalau menurut apa namanya dari kacamata yang lain, yang menilai itu kan orang lain gitu, itu Nggih. katanya berhasil, sangat meriah sekali dibanding dengan kecamatan-kecamatan yang lain dan Nggih. dibanding tahun-tahun yang lalu. Cuma bagi saya pribadi sangat kurang karena keterbatasan personil saya. Nggih. Terus terang di sini saya itu kan orang baru, Nggih. menjabat sebagai ketua KKG itu baru 2 tahun, Nggih. setelah pandemi. Kemudian dipercaya kemarin melaksanakan hari ulang tahun RI 17 Agustus kemarin juga saya juga Nggih. berhasil, dan hari ini pun berhasil. Cuma dari evaluasi saya sendiri untuk komunitas saya ini belum maksimal karena ada beberapa itu apa namanya anggota saya kadang Nggih. ketika melaksanakan KKG atau melaksanakan kegiatan itu kurang disiplin dalam mengikuti Oh, kegiatan ya. tersebut. Jadi dari apa yang sudah Anda sampaikan tadi, Pak, coba dari skala 1 sampai 10, berdasarkan pendapat Anda sendiri, seberapa besar apa namanya, kelancaran dan juga kesesuaian dengan apa yang Anda harapkan dengan berlangsungnya HUT PGRI yang telah kemarin dilaksanakan itu, Pak? Kalau saya melihat kegiatan pelaksanaan HUT kemarin hari Rabu tanggal Iya, 22 itu, kalau saya menilai ya nilainya 9. nggih, Kesuksesan kegiatan tersebut. Cuma tadi saya apa namanya koordinasi dengan panitia yang lain. nggih, Saya sebutkan sebagai koordinator yang bagian olahraganya, jalan nggih, sehat dan juga pentas seni, kemudian dan nggih, dopres. Tapi kan ada koordinator panitia lain seperti Pak betul, Romendon, K3S dan lain sebagainya. Tadi sudah konsultasi Pak, bagaimana pelaksanaan kegiatan HUT PGRI yang kemarin. betul, Sangat nggih, bagus Mas katanya Pak Romendon seperti itu. Cuma ada apa namanya sisi dari teman saya yang saya lihat dari daftar hadir dan ketik sikapnya ketika melakukan kegiatan itu kok kurang disiplin, datang nggih, ya terlalu cuek, kemudian setelah datang ya ditinggal pergi. Nah, itu yang apa namanya menjadikan saya merasa apa saya ada yang iya salah ya, Pak, ya? nggih, nggih, Karena di sini saya merasa gini, saya sebagai ketua KKG adalah nggih, merasa bahwa saya yang dituakan, saya harus bisa betul, merangkul betul, semua, bisa nggih, ngomong, bisa apa namanya memberikan sesuatu pencerahan kepada teman-teman saya dan bisa mengerti apa permasalahan teman saya kok tidak disiplin, kurang semangat itu bagaimana. Itu sudah merasa pada diri saya karena nggih, merupakan tanggung jawab bagi pribadi saya itu. betul, betul. Jadi menurut saya ya Pak, sebelumnya saya ingin menyampaikan aplaus dulu karena tidak mudah untuk menjadi yang dituakan. Panjenengan sudah dikatakan berhasil karena apa? Kategori indikator keberhasilan itu kan bukan kita yang menilai, tapi orang lain. Orang lain menyampaikan
pekerjaan Anda ataupun apa yang sudah Anda laksanakan pada acara kemarin itu sudah berlangsung bagus, meriah, beda dari kecamatan yang lain, itu sudah sebagai satu bukti Anda sudah mencapai titik keberhasilan. Tapi itu kan penilaian orang, tapi penilaian Anda ada satu tadi, ada pelanggar disiplin begitu ya Pak katakanlah. Iya, Lah, posisi Anda di sana sebagai ketua nih Pak, ketua iya. koordinator, ini enggak main-main, ketua koordinator, menyikapi teman Anda yang seperti itu tadi, itu satu instansi ataupun di luar Pak? Eh, di luar instansi. Nah, menyikapi menyikapi hal tersebut, posisi Anda sebagai ketua, apakah Anda sudah melakukan pendekatan-pendekatan, apakah Anda guyon atau apa seperti itu apa sudah Pak? Iya, ini kemarin saya pun tanya kepada itu namanya kan Bu Agus Sriningsih ya. Nggih, Kita diberikan kepercayaan kepada Ketua Cabang PGRI untuk melaksanakan kegiatan senam tersebut, nggih, senam PGRI. nggih, Kita langsung mengatur posisi, mengatur kemudian komposisinya bagaimana, tupoksinya teman-teman bagaimana, kita sudah atur set dan sudah nggih. disepakati ketika mulai dari latihan untuk kegiatan senam itu satu orang itu ya seperti Bu Agus tadi hari pertama tidak datang, hari kedua datang karena ada pengawas kan Oh, dilihat dari pengawas iya. datang, kemudian setelah pengawasnya pulang dianya ikut pulang, hari berikutnya gitu pengawasnya tidak datang dia datang saja tapi karena lihat pengawas tidak datang dia pergi lagi sampai Hmm, saya merasa begini dengan teman-teman Pak Julius kemudian Bu Jasmini nggih. Pak Oh, Bu Jasmine, nggih, nggih. saya tanya Pak ah, kelihatannya bagus kok kurang semangat ada apa ya nggak ngerti mas dia emang yo kene tapi kok yo hilang meneh Sudah toh nah itu menghilang, Pak nggih. nah, itu Pak selama 4 hari ini ya, saya kan pantau Pak maksudnya Nggih. kok kurang semangat, kurang apa ada yang salah dengan saya ya ketika apa namanya memberikan komunitas ini ya, menggerakkan komunitas. Oh enggak Mas, jenengan sudah bagus, sudah mengetahui apa namanya karakter daripada teman-teman kita. Jarang loh Mas yang begitu karakter ya, jangan seperti itu Pak. Saya masih butuh bimbingan dan arahan dari panjenengan semua Pak. Jenengan kan orang yang sesepuh saya. Saya yang masih bau kencur ini tolonglah dibantu diarahkan bagaimana saya bisa merangkul teman-teman termasuk Bu Agus tadi sing Bu Jasmini nangkep gini usah apa-apa Mas ancen Bu Agus ya seperti itu Iya, nah memang karakternya begitu berarti ya, Pak? karakternya seperti itu ada teman yang Nggih, lain seperti Mas Wawan kan ada wakil nggih, saya kaitannya dengan di nggih. KKK itu enggak Mas mungkin dia baru ada permasalahan dengan keluarganya mungkin oh gitu ya Pak ya nah oke. Itu sudah hari hari berikutnya kita sudah tutup, kemudian hari berikutnya kita latihan lagi seperti itu. Nah, terus Oh, kita rembukan dengan pengurus KKG seperti kayak ketuanya, wakilnya Mas Wawan, sekretarisnya Mas Yaki. Mas, bagaimana seumpama kita coba silaturahim ke tempatnya Bu Agus ketemu dengan Ibu Kepala Sekolah atau minimal ketemu dengan Bu Agusnya kok nggih, apa namanya kita tanya dilan-dilan lah seperti itu iya. mengakrabkan kan gitu. Nah, kemudian yang dari teman-teman oke Pak siap laksanakan. Nah, pokoknya kalau dengan Pak Atik selalu siap lah gitu. Oke ya. Nggih. Berikutnya setelah senam kita datang ke apa namanya ke SD Rogomulyo pas kebetulan itu SD-nya Bu Ami itu. Oh, alah, teman rekan instansinya Cuman Bu Ami, nggih. SD-nya Bu Ami. Sampai di sana alhamdulillah ya ketemu dengan Bu Agus, ketemu dengan Bu Triah selaku kepala Oh, sekolah. iya. Ya Oh, silaturahim kan gitu. nggih, nggih. Kita tanya Bu Agus gimana kabarnya? Tadi kok pulang Gasik ada apa ya? Nggih, Mungkin apa namanya ada yang bisa kami bantu nggih. anu Pak, aku dibel mendadak ada keluarga yang sakit. Oh gitu ya. Berarti Oh, ada keluarga yang sakit. Berarti jenengan tadi langsung meluncur pulang. Iya Pak, saya pulang terus karena sudah selesai saya ke SD lagi. Oh gitu. Berarti oh, uh, dugaan yang jauh, dugaan saya selama ini berpikiran yang
Sudah kurang baik ke keliru. panjenengan, eee, saya mohon maaf Ibu, Nggih. karena terus terang saya sebagai orang yang dituakan di KKG ini merasa anggota saya kok kurang semangat itu apa, saya itu merasa ibaratnya, apa namanya, kalau ada teman kita ini adalah sebagai satu kesatuan tubuh, nak sikile kuwi keplathok, kesandung, ya mripate ya elok ntrocoh, cangkeme elok aduh kan gitu. Makanya Nggih. saya kepengin, satu anggota badan ini kita sama-sama. Tapi Nggih. alhamdulillah kalau, Ibu tadi tidak ada permasalahan, hanya keluarga Ibu yang sakit, kami hanya bisa mendoakan semoga keluarga Ibu segera mendapatkan syifa tombo Nggih. dari Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesembuhan dan Ibu bisa beraktivitas kembali dengan kita dan lebih semangat lagi kompak untuk memajukan, HUT PGR mensukseskan HUT PGRI 78 ini besok hari Nggih. Rabu tanggal 22. Ya Pak, terima kasih atas kunjungannya. Itu alhamdulillah seperti itu Nggih. ya. Ya, jadi yang saya tangkap itu jenengan diberi kesempatan yang cukup tinggi nggih Pak, maksudnya untuk menjadi koordinator, ketua koordinator. Setelah itu Anda sudah menemukan bahwa, oh ternyata apa yang saya laksanakan itu sudah berhasil, tapi saya menemukan satu kendala ini, tadi Anda sebutkan. Nah, solusinya kira-kira bagaimana Pak ketika Anda menemui Bu Agus tadi ya? Tadi solusinya kan sudah didatangi, lalu kira-kira ke depannya selain misalkan terjadi lagi tidak seperti Bu Agus, apa yang akan Anda laksanakan Pak? Begini, tadi sudah kami sampaikan, apapun yang ada di dalam organisasi itu adalah merupakan keluarga saya. Maka, apa yang terjadi di dalam situasi keluarga itu, saya harus tahu. Maka, tadi juga Nggih. banyak apa namanya, masukan-masukan dari Bapak Ramadan tadi, karena setiap melakukan kegiatan, saya pasti minta refleksi, masukan dari teman-teman dari yang lebih sepuh seperti Pak Romdon tadi, kemudian Bapak Harno, Bapak Mas Rikan selaku Ketua Cabang PGRI, Pak gimana masukannya kaitannya dengan pelaksanaan kemarin, ya seperti itu refleksi untuk apa namanya memberikan evaluasi kepada tim kami yang sudah dipercaya untuk melaksanakan kegiatan. Nah, Nggih. seumpama ada teman kita yang apa namanya mempunyai permasalahan, nah kita harus tahu bagaimana apa namanya kita menemukan permasalahan itu dan kalau bisa memberikan tidak bisa memberikan solusi atau minimal meringankan beban daripada teman kita Nggih. tersebut. Itu harapan dari kami selaku KKG, kita selalu apa namanya kompak untuk memajukan pendidikan, terutama Nggih. di bidang olahraga, termasuk kaitannya dengan bidang prestasi. Nggih. Banyak seperti awal-awal ini kita sudah set kaitannya dengan yang bertugas di Popda nanti apa namanya yang ditonjolkan apa, kemudian Oh. apa bentuk yang untuk mencapai target itu bagaimana. Nah, itu tetap sudah kita programkan secara Nggih. terus-menerus dan untuk kebersamaan dengan teman-teman tetap kita perbaiki. Nah, ini biasanya setiap apa namanya KG BJOK itu berbeda dengan orang-orang yang berada di menurut saya pribadi ya, Nggih, begitu Pak? rasa kekeluargaannya itu lebih kental di lapangan Oh. daripada di kelas itu. Oh Karena nggih. di lapangan ya seperti itu, walaupun omongannya itu celemang-celemong, Iya tapi betul. lebih dekat dengan dan makanya guru olahraga itu rata-rata ireng, tapi muda kan gitu. Iya iya iya. Jadi banyak rencana dan juga solusi yang sudah Anda sampaikan ya Pak, dan dari apa yang saya tangkap ini sepertinya tidak salah pilih untuk menempatkan Anda pada posisi Oh, tersebut. enggak ah, Dari sama-sama, kita kan dari juga apa masih yang telah belajar. Anda laksanakan tadi, karena Anda memposisikan teman satu KKG itu seperti keluarga, ibaratnya seperti itu. Tadi juga Anda sudah men-set prioritas-prioritas ke depannya, bahwa ke depan nanti akan ada Popda nggih, Pak? Iya, Nah nah, berarti prioritas Anda untuk ke depannya berarti setelah usai HUT
PGRI kemarin berarti untuk Popda ya Pak? Rencana prioritas kita ini ada dua, yaitu Nggih, yang jelas ini kan Popda sama nggih. O2SN. Oh Kalau ya, Popda di cabur-cabur tertentu ini tidak dipertandingkan dengan kaitannya dengan anggaran di tingkat oh kabupaten begitu, karena nggih kemarin nggih, Pati Raya kan sebagai tuan rumah sehingga nggih, anggaran banyak betul, yang kesedot di kegiatan Porprov kemarin. Nah, nggih, maka untuk Popda dilaksanakan secara tunjukan mungkin atau melalui seleksi Pati Open atau kegiatan Muria Open kemarin seperti pencak nggih. silat juga tidak ada Oh, di Popda, cuma diambilkan dari Muria Open kemarin. Untuk bola tangan pun sama. Nah, nggih, tapi yang jelas untuk program yang ada seleksi ke depan ini di bulan Februari ini adalah O2SN, program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat nasional. Itu jelas O2SN dan ada cabur-cabur 6 cabur yang dipertandingkan. Nah, ini yang kita gali, kita siapkan termasuk senam lantai. Nah, kita garap untuk nggih, Kecamatan Kayen ini, kalau silat itu kan sudah terbiasa, nggih. terbiasa juara maksudnya kan gitu. Iya sudah terkenal namanya Pak. Tetapi untuk nanti kita coba alih untuk saya pribadi ya, di Nggih, SD Trimulya ini kita alihkan ke cabang senam lantai karena senam lantai ini kan betul. jarang peminatnya dan Nggih, merupakan peluang besar untuk kecamatan sehingga nggih, nggih. kita gali, kita latih untuk senam lantainya. Oke, sangat menarik sekali ya Pak. Jadi Anda ini berdasarkan percakapan yang telah kita lakukan ini, dari awal Anda sudah mengemukakan apa prioritas Anda, apa kesempatan yang sudah Anda miliki, bagaimana Anda menangani kendala yang dijumpai di lapangan. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan Pak, untuk kedepannya, jangka waktu untuk apa namanya ini, me, me- melakukan pendalaman terhadap apa yang sudah menjadi prioritas Anda tadi. Jangka waktu penentuan keberhasilannya kira-kira seberapa lama, Pak? Uh, pada awal ketika membentuk KKG, kita KKG dalam 1 tahun itu dibatasi minimal 21 kali pertemuan. Oh, Tetapi gitu. khusus PJOK yang dianggarkan itu 21 kali pertemuan, tapi Oke. untuk PJOK biasanya lebih, bahkan bisa sampai 50 kali Oh, pertemuan. Nah, oke. setiap awal kita nyusun program Oke. yang sudah jadwal. Oke. Ini pada awal-awal ini tentang materi apa, kemudian jadwal bola tangan atau kaitannya perwasitan atau Mhm. peraturan pertandingan atau apa, ini sudah kita tentukan jadwalnya dan hari-harinya pun sudah kita plot seperti kalau diistilahkan dalam pembelajaran SD itu Oke. jadwal itu loh, kalender Oh, pendidikan betul betul, Adik. Oke. itu itu sudah kita susun dan untuk mencapai target yang sudah kita sepakati ini tetap ada program-program tertentu untuk me, meraihnya Oke. seperti kaitannya dengan kepelatihan ekstra, kemudian pemusatan latihan, kemudian diantaranya juga anggaran. Nah, anggaran ini nanti tetap kita kemarin sudah koordinasi dengan pihak Korwil, dengan K3S bagian panitia kegiatan kaitannya dengan program yang kita sodorkan adalah seperti ini, latihannya Oke. seperti ini, anggarannya adalah seperti ini. Sehingga akan tercapai untuk mencapai target yang dicita-citakan. Biasanya kalau kita menyusun program, kita tidak muluk-muluk. Contohnya program yang sudah Ya. berjalan ini, yang baru mau berjalan itu kan untuk senam. Untuk Oke. yang silat kan sudah berjalan. Betul. Target kita adalah emas untuk di kabupaten. Berapa kali latihan? Latihannya adalah 20 kali latihan. Kemudian alatnya adalah sekian, pesertanya adalah sekian. Nah, sampai doping peningkatkan daya tahannya dan lain sebagainya. Ini sudah terprogram semua. Nah, Oh, ini oke. termasuk yang perlu kita lakukan ya tetap adanya kolaborasi antar beberapa elemen Oke. tersebut. Oke, Karena betul. terang
kita tidak bisa melangkah dengan sendiri. Tetap kita harus butuh yang namanya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Itu. betul. Nggih. Jadi sangat menarik sekali ya Pak. Anda yang dapat saya tangkap adalah Anda orang yang sangat berkomitmen sekali Oh, terhadap apa yang sama. sudah dipercayakan kepada Anda. Anda sebagai orang yang dituakan mencoba untuk merangkul semua anggota yang ada dalam komunitas praktisi panjenengan seperti itu. Yang ingin saya tanyakan Pak, dari komitmen yang sudah Anda sampaikan tadi, siapa saja yang sekiranya dapat membantu mewujudkan komitmen Anda tadi Pak? Nah, terima kasih Bu. Nggih. Uh, Selama ini tetap yang menjadi komitmen kita untuk menyelesaikan kegiatan tadi sudah kami Nggih. sampaikan, kita tidak bisa berjalan sendiri. Satu, yang pertama adalah Korwil, Nggih. selaku penanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah, karena saya berada di bawah daripada kepala Betul. sekolah. Dan yang ketiga kaitannya dengan komunitas daripada IGOR tersebut, Ikatan Guru Olahraga, karena yang berperan untuk menyukseskan kaitannya program yang kita sampaikan adalah mereka-mereka guru olahraga. Saya Nggih. kaitannya mulai dari kepelatihan, seleksi, kemudian kegiatan adalah daripada guru olahraga. Maka tetap kita komit selalu guyup, rukun, kompak, kolaborasi dengan mereka dengan mensukseskan tujuan yang sudah kita sepakati bersama. Oh, nggih nggih nggih, sangat menarik sekali apa yang Anda sampaikan. Dari kita sudah melakukan pembicaraan selama kurang lebih 30 menit nggih Pak Tik. Selama pembicaraan kita hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Anda setelah melakukan pembicaraan dengan saya ini Pak Tik? Saya merasa plong, lega. Terus terang apa namanya, dari sampai tadi saya merasa bersalah. Kenapa ya teman saya Bu Agus kok tidak disiplin? Karena kalau Iya, saya lihat dari setiap kita kumpul itu kan pasti ada daftar hadir ya. betul Daftar nggih. hadir kita cek, oh KKG pertama tanggal ini tidak masuk, kemudian KKG kedua juga tidak masuk, KKG ketiga masuk kemudian pulang. Ada apa kan gitu, kita cek terus. Nggih. Nah, timbul pertanyaan, apa ada yang salah dengan saya? Kalau saya yang salah, di mana letak kesalahan saya? Saya harus bisa memperbaikinya. Saya sampai-sampai saya bertanya kepada teman-teman, apa ketika dengan teman-teman KKG itu saya ada ucapan saya atau tingkah laku saya yang menyakiti Bu Agus ya? Enggak Pak, enggak ada. Wong jenengan gene guyon ngono enggak gitu. Iya iya. Terus itu yang menjadi pertanyaan apa namanya, dalam benak diri saya. Tetapi setelah adanya diskusi ini dengan Bu Dewi Puspitasari, saya merasa plong. Oh, saya bisa menemukan solusinya untuk merangkul teman-teman saya dan nantinya bisa berkolaborasi banyak dengan teman-teman supaya bisa bangkit bersama, Nggih. mensukseskan pendidikan khususnya di Kecamatan Kayen ini. Nggih. Betul sekali Pak, karena memang dari yang apa yang panjenengan sampaikan tadi saya dapat menangkap bahwa perhatian itu yang pertama. Jadi seorang kepala, seorang yang dituakan tidak akan dapat berhasil kalau kaki-kaki dan tangannya itu tidak berdiri sepenuhnya, tidak berdiri dengan dua kaki. Jadi Anda rangkul yang tadi apa namanya anggota Anda istilahnya tabayun, tidak hanya mengira-ngira dan juga seuzon kenapa ini bagus ya, tapi jenengan jenengan apa tadi namanya ya datang ke sekolahnya luar biasa itu Pak Tek, semangat yang sangat luar biasa. Anda datang ke instansi dari anggota panjenengan lalu Anda gali apa sebenarnya masalah yang sedang dihadapi. Anda yang selama ini berpikiran oh ternyata bukan itu yang terjadi. Nah, Iya, semoga kedepannya Anda dapat menjalankan IGOR tadi ya Pak, iya. IGOR menjalankan komunitas praktisi Anda dengan lebih baik lagi, diberi kepercayaan yang lebih bagus lagi dan juga mendapatkan hasil yang terbaik dan juga lebih baik dari tahun sebelumnya. Terima kasih banyak Anda Ibu sudah mau mendengarkan curhatan saya dan saya bisa menemukan solusinya, dan insya Allah saya komit melaksanakan kegiatan
yang saya utarakan tadi dengan berkelanjutan ke depannya. Betul sekali. Terima kasih atas waktunya Pak Tek. Kita akhiri latihan untuk sesi 2 ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Ya, masih tersisa 4 menit sebenarnya Pak Tek. Oke, mungkin bisa ngobrol-ngobrol Ibu. Oh, Kaitannya ya. tadi kan selain tugas kita latihan apa namanya alur tirta tadi, kita kan Betul. juga disuruh menuliskan refleksi. Oh ya, Katanya di AS itu sudah ada. ada blankonya ya. Ya, sudah Nah, ada. Boleh saya share screen, Pak? monggo Ibu, monggo nggih. Oke. Mana tadi? Oh ini. Yang halaman ini kayaknya. Iya betul. Ini Pak. Sudah tampil nggih? Sudah terlihat? Masih proses baru apa Oh, namanya. Sudah. Oh, berarti refleksi diri latihan coaching tadi ya. iya, betul. Jadi sambil menunggu ini juga room yang satu yang lainnya belum bergabung, belum ada instruksi untuk bergabung. Bagaimana kalau mengerjakan ini, Pak? Gitu, Pak. Maksud saya Ini gitu, nanti Bu. ini nanti diupload apa sekedar disampaikan nggih, Pak? Kelihatannya kok diupload di LMS, Bu. Oh, ngoten nggih. Mungkin mungkin bisa mencoba Nggih, mengisinya. betul. Hmm. Nggih. Saya stop dulu nggih, Pak. Ini sambil saya buka. Sudah ada filenya, Pak. Maksudnya untuk formnya itu kan hanya berupa gambar. Gimana mau saya apa namanya kasihkan? Boleh, Pak. Maksudnya untuk file Word-nya biar File juga ada webnya aktivitas. lewat WA. Nggih, nggih. Format itunya apa namanya? Tabelnya biar tidak terlalu lama ini membuatnya. Masih muter. Oh, nggih. Sinyal saya ya rada anu Pak ini. Nek enggak ini aja tak copy gambar aja yang punya saya. Baru masuk. Jadi ini nama CGP ini saya isikan nama panjenengan ngoten nggih, Pak? Keliru. Iya. Saya merasa jenengan gitu ya. Sebaliknya ngoten nggih. Iya. Suteknya. Apa yang sudah berjalan dengan baik? Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut Ibu gimana tadi? Sebentar, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Nek menurut saya yang sudah berjalan baik yaitu itu apa namanya proses komunikasinya sudah sangat tertata. Sudah sesuai dengan alur tirta Sesuai gitu ya. dengan alur tirta tanpa terasa kalau itu tuh alur tirta gitu loh, Pak. Iya. Nuwun sewu azan di tempat saya. Iya. Menunjukkan alur tirta. Saya pakai gambar yang di LMS saja, Pak. Sudah menunjukkan alur tirta dalam proses komunikasi. Aku kalimat menyampaikan pertanyaan. Kemudian yang kedua,
Hmm, Ini suara oh, Andan. Andan ya? azan Pak, saya mute dulu ya. Iya. Yang kedua mungkin Bu. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu ditingkatkan adalah menggali informasi tentang mengidentifikasi masalah. Tidak begitu terdengar Pak Tep. Oh, iya. Menggali. Menggali informasi yang lebih dalam tentang mengidentifikasi masalah. Ini lagi Pak. Ini dari Terus ini yang dipunyai jenengan apa yang punyai saya? suaranya Jenengan Andan. tadi Itu dari apa namanya? Dari yang saya, Bu. Dari saya menyoroti panjenengan. Halo? 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 iya Pak, ya halo. Berarti ini tak hapus ya. Dari saya ke jenengan itu paling Pak, karena tadi jenengan sudah menggali identifikasi masalahnya dengan baik, paling waktunya Pak, karena apa namanya lama tadi loh, karena tidak terasa terus akhirnya menjadi lama itu tadi. Halo? Nggak dengar Bu Andan, Bu.
Kemudian yang ketiga itu bagaimana Ibu? Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi dari yang Pak Teknyo tadi ketika melakukan coaching itu jenengan memberi respon dengan anggukan dan juga memberi respon ya selama percakapan. Yang saya tangkap seperti itu. Oh, Lalu untuk yang keempat, pertanyaan terakhir itu apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Pak Tek, ya. ini lawan atau untuk mengoreksi diri sendiri ya Pak? Kok kelihatannya kok diri sendiri ya Bu ya? Berarti ini untuk diri saya nggih. Iya. Berarti tak ganti yang tadi. Hmm. Sudah masuk Karena, Bapak? hah? Sudah masuk? Oh bukan, itu mungkin backsound jenengan. Oh ada motor. Iya. Oh, berarti ini tetap berdiri sendiri ya? Iya. Sudah menunjukkan. Ini tadi identik. Umpan baliknya itu Sambil masuk ke room utama Pak, gimana? oke. Sudah Sudah saatnya. pada masuk semua? Belum, Sudah pada tapi masuk semua? sudah belum, tapi sudah saatnya masuk sepertinya. Oh, oke. Bu Mas Ruratun sudah room B. Oke. Tapi sebetulnya enak ya, maksudnya kalau ada apa namanya kegiatan kayak kuci seperti ini ya. Nggih. Enak Pak, soalnya
menurut saya ini kan seperti kayak curhat tapi terstruktur gitu ya. Sudah masuk jenengan? Sudah. Iya. Walaupun apa nama berarti kita menganggapnya kan tidak ada perbedaan. Masuk tapi masih mutar. Betul. Oh, saya sudah langsung masuk. Nah, itu sudah masuk, Pak. Yang sebelah saya tutup ya, Pak. Berarti yang rokol yang dashboard satu gimana? Gimana? Saya lihat apa Langsung kita tinggalkan, nggih. Saya stop dulu presentingnya. Terus kita live saja. Tutup saja, masuk ke room utama ya, Pak iya. Albek. Oke. Sebenarnya sudah masuk semua gitu. Ya,